Ketua BEM UI buka suara soal pernyataannya yang dianggap mengancam Presiden Jokowi. Pak, nanti Bapak akan jatuh karena ini bayangan, tapi saya nggak bayangin sih. Orang-orang seperti itu kan nakut-nakutnya suruh saya bayangin yang ngeri-ngeri gitu. Saya nggak bayangin, ngapain bayangin. Semua sudah diatur yang di atas. Saya terus saja. Sebenarnya surat ini adalah upaya kita untuk menilai apakah Presiden Jokowi masih punya itikat baik untuk mendengarkan suara masyarakat. Gitu. Jadi jika dia ingin mengakhiri kekuasaannya dengan baik, dia harus tunjukkan itikat baiknya untuk kemudian merespon suara-suara masyarakat. Tapi kalau dia kemudian ingin mengakhiri kekuasaannya dengan tidak baik, dengan dalam tanda kutip masyarakat tidak percaya dengan kepresidenan Bapak Jokowi gitu misalnya, dengan tanda kutip masyarakat menjadi antipati dengan sistem pemerintahan, dengan tanda kutip masyarakat menjadi percaya bahwa isinya di dalam itu koruptor semua, ya silakan untuk tidak dijawab gitu. Dan BEM UI selalu ada di depan sebetulnya tuh, minta Jokowi turun secara damai atau secara berdarah-darah. Itu kan tradisi BEM untuk mengucapkan kritik yang sangat radikal. Jadi percuma membantah atau berupaya untuk berdebat dengan BEM UI, karena BEM UI itu udah jadi rahasia bersama. Dia mampu untuk mengolah keresahan publik dalam bentuk meme, dalam bentuk kalimat-kalimat satir. Jadi itu kecerdasan atau kecerdikan dari BEM sebetulnya. Melki Sedek Huang ini hanya pansos karena merasa menjadi ketua BEM UI dan merasa paling benar. Kalau mahasiswa tidak didengarkan berarti pemerintah zolim. Itu pengertian yang sangat-sangat sederhana dan menurut saya sangat tetek wawasannya. Kalau saya jadi mahasiswa, saya akan minta waktu berdialog dengan presiden dan mendengarkan paparan dari presiden supaya ada pemahaman yang mengkerucut, mempunyai pemahaman yang sama. Jangan sekedar pemahaman sendiri yang mungkin itu di-endorse oleh kepentingan kelompok-kelompok tertentu, kemudian dipaksakan dan merasa paling benar. Belum lama ini jagat maya dihebohkan dengan sebuah pernyataan Ketua BEM UI yang dianggap mengancam Presiden Jokowi dalam sebuah acara podcast. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menjelaskan sebelumnya ia bersama ratusan elemen masyarakat sipil dan tokoh-tokoh masyarakat telah mengirimkan 1 juta surat kepada Presiden Jokowi. Sebelumnya kami sudah mengirimkan 1 juta surat untuk Presiden Jokowi, yang dimana pada intinya untuk mengingatkan Jokowi agar tidak melakukan upaya-upaya yang membunuh demokrasi dan melemahkan anti korupsi, katanya. Kemudian Melki menjelaskan pada saat menghadiri sebuah acara podcast, ia sempat ditanya jika surat itu tidak dijawab bagaimana, yang dimana pertanyaan tersebut dilontarkan oleh si pembawa acara. Jadi saya sampaikan tahun depan adalah tahun ke-10 Pak Jokowi atau tahun terakhirnya Pak Jokowi. Mari kita lihat Pak Jokowi mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik-baik atau dengan berdarah-darah. Ia pun menambahkan jika ingin mengakhiri kekuasaan dengan baik-baik, silahkan tunjukkan itikat baik untuk merespons suara-suara masyarakat, untuk menjawab keluhan masyarakat, untuk menguatkan sistem demokrasi, dan juga menguatkan sistem penanganan korupsi. Jadi kan pada intinya itu sebenarnya bukan ancaman, justru itu adalah peringatan. Jadi kemudian ada beberapa media yang menggelintir kata-kata tersebut, ungkapnya. Selain itu ia juga menilai pernyataan tersebut bukanlah bermaksud untuk mengancam, melainkan sebagai bentuk peringatan agar tidak bermain-main dengan suara masyarakat. Ya kalau kemudian dikatakan mengancam dan sebagainya, saya rasa sebenarnya ini bukan bentuk ancaman, tapi itu adalah bentuk peringatan bagi Presiden untuk jangan main-main dengan suara masyarakat. Pengamat politik sekaligus mantan dosen filsafat UI Rocky Gerung juga memuji habis-habisan sikap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang yang mengancam Presiden Joko Widodo, di mana Melki meminta Jokowi untuk lengser secara baik-baik atau dengan cara berdarah-darah. Menurut Rocky Gerung itu adalah salah satu bentuk kritik paling radikal kepada pemerintah Jokowi. Bagi Rocky, bentuk kritik seperti itu memang dibutuhkan, tidak ada yang salah dengan hal itu. BEM UI selalu ada di depan, sebetulnya minta Jokowi itu turun secara damai atau berdarah-darah. Itu kan tradisi BEM ya, untuk mengucapkan kritik yang radikal, kata Rocky. Rocky kembali memuji cara Melki dan BEM UI dalam menyampaikan kritik. Dia juga sempat menyinggung kritik BEM UI yang dialamatkan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani pada beberapa waktu yang lalu, di mana mereka mengkritik keras Puan dengan sebuah foto meme.
di mana Puan terlihat berbadan seekor tikus sedang menaiki atap gedung DPR RI. Staf khusus Menteri Sekretaris Negara Valdo Maldini juga angkat bicara menanggapi pernyataan Melki. Dia menyebut pemerintahan Jokowi jelas tidak ingin mahasiswa berdarah-darah, sebab hal itu bakal berimbas panjang. Salah satunya adalah sulit mencari kerja setelah lulus dari perguruan tinggi lantaran nama mereka terlanjur cacat. Valdo menilai ancaman Melki hanya sebatas gertak sambal. Gaya yang dipakai Melki meneror pemerintah disebutnya sudah ketinggalan zaman. Gaya Melki juga tidak mencerminkan seorang intelek. Ya, menurut Valdo, supaya wawasan Melki dan teman-temannya di BEM UI lebih terbuka, Valdo lantas menantang debat. Dia curiga Melki menyatakan hal itu bukan dari kemauan dirinya sendiri, namun atas pesanan orang tertentu. Makanya sering saya tanyakan, BEM UI ini bekerja untuk siapa sih sebenarnya? Kok nggak seneng ya generasi muda jadi makin berdaya? Ya kalau berani buka pikiran, ayo debat soal peran BEM ini, biar BEM nggak ditinggalkan mahasiswa. Kasihan juga lihatnya, ujarnya. Di tempat terpisah, ahli hukum tata negara sekaligus advokat Refli Harun mengaku mendukung Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI Melki Sedekuwang yang meneror Presiden Joko Widodo. Di mana Melki memberikan dua pilihan kepada kepala negara, mau lengser baik-baik atau dilengserkan dengan cara berdarah-darah. Pria yang juga dikenal sebagai loyalis Anies Baswedan itu mengatakan apa yang disampaikan Melki tidak salah. Sebab kata dia, tugas sebagai seorang mahasiswa adalah mengawal pemerintah. Jika pemerintah mulai melenceng, maka mahasiswa wajib mengkritisinya bila melengsarkannya dari pucuk pimpinan. Refli mengatakan mahasiswa adalah perpanjangan tangan dari rakyat. Mereka harus berani maju paling depan jika pemerintah sudah tak lagi memberi rasa keadilan bagi rakyatnya. Refli menegaskan mahasiswa tak boleh dekat dengan kekuasaan. Jauh sebelum berita ini viral, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menjadi sorotan setelah mengunggah kritikan terhadap Ketua DPR Puan Maharani dengan background gedung kura-kura DPR dan ada bagian kepala Puan berbadan tikus. Dalam video viral yang dilihat oleh telisik.id di akun Instagram @bemui_official, menunjukkan Puan Maharani berbadan tikus yang bertuliskan, "Kami tidak butuh dewan perampok rakyat." Diawali dengan memperlihatkan gedung DPR yang terbelah, kemudian video viral ini memperlihatkan kemunculan foto 3 ekor tikus. Namun salah satu dari 3 tikus tersebut punya kepala yang menggunakan kepala Ketua DPR RI Puan Maharani. Bagaikan tikus dengan watak licik yang selalu menggerogoti masyarakat sipil, semakin terlihat bahwa DPR benar-benar tidak memihak rakyat. Sudah tidak ada alasan lagi untuk kami percaya kepada wakil kami. Saatnya untuk melawan, tulisnya. Ketua BEM UI Melki Sedekuwang menjelaskan alasan dibuatnya meme tersebut. Menurutnya, apa yang dipublikasikan oleh organisasi kemahasiswaan tertinggi di UI itu adalah bentuk kemarahan kepada DPR. Diketahui meme tersebut digagas langsung oleh Melki, dan Melki Sedekuwang sendiri terpilih sebagai Ketua BEM UI sejak Januari 2023. Ia baru 3 bulan menjabat sebagai Ketua BEM UI yang sebelumnya sebagai BEM Fakultas Hukum atau FHUI. Mengutip dari akun LinkedIn, Melki dijelaskan masih duduk sebagai mahasiswa jurusan Administrasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Melki diketahui berkonsentrasi pada hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum hak asasi manusia. Dia juga aktif dalam berbagai proyek relawan dan organisasi seperti Barisan Inti Makaram Merah atau Barikara sejak tahun 2019 sampai sekarang. Pada Juni 2020, Melki dinobatkan sebagai Best Staff of Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FHUI tahun 2020. Ya, belum lama ini jagat maya dihebohkan dengan sebuah pernyataan Ketua BEM UI yang dianggap mengancam Presiden Jokowi dalam sebuah acara podcast. Ketua BEM UI Melki Sedekuwang menjelaskan sebelumnya ia bersama ratusan elemen masyarakat sipil dan tokoh-tokoh masyarakat telah mengirimkan 1 juta surat kepada Presiden Jokowi. Sebelumnya kami sudah mengirimkan 1 juta surat untuk Presiden Jokowi, yang dimana pada intinya untuk mengingatkan Jokowi agar tidak melakukan upaya-upaya yang membunuh demokrasi dan melemahkan anti korupsi, katanya. Kemudian Melki menjelaskan pada saat menghadiri sebuah acara podcast, ia sempat ditanya, jika surat itu tidak dijawab bagaimana? Yang dimana pertanyaan tersebut dilontarkan oleh si pembawa acara. Jadi saya sampaikan tahun depan adalah tahun ke-10 Pak Jokowi, atau tahun terakhirnya Pak Jokowi. Mari kita lihat Pak Jokowi mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik-baik atau dengan berdarah-darah. Ia pun menambahkan jika ingin mengakhiri kekuasaan dengan baik-baik, silahkan tunjukkan itikat baik untuk merespons suara-suara masyarakat, untuk menjawab keluhan masyarakat, untuk menguatkan sistem demokrasi, dan juga menguatkan sistem penanganan korupsi. Jadi kan pada intinya itu sebenarnya bukan ancaman, justru itu adalah peringatan. Jadi kemudian ada beberapa media yang menggelintir kata-kata tersebut, ungkapnya.
Selain itu, ia juga menilai pernyataan tersebut bukanlah bermaksud untuk mengancam, melainkan sebagai bentuk peringatan agar tidak bermain-main dengan suara masyarakat. Ya, kalau kemudian dikatakan mengancam dan sebagainya, saya rasa sebenarnya ini bukan bentuk ancaman, tapi itu adalah bentuk peringatan bagi Presiden untuk jangan main-main dengan suara masyarakat.